Nah, kita sekarang punya menu dengan menggunakan alpukat. Kira-kira bikin apa ya? Bikin jus alpukat? Nggak terlalu biasa. Bikin es teler? Nggak terlalu biasa juga. Kita mau bikin rice avocado. Jadi kita mau bikin nasi, tapi dengan buah-buahan. Apa cocok? Cocok sekali. Pengen tahu gimana caranya? Mudah sekali juga. Kita di sini punya bahan-bahannya. Pertama ada mentega, kemudian ada tepung roti, dan ada bawang putih serta bawang bombay. Di sini kita juga punya telur, kita punya keju cheddar, dan ada seperti biasanya ada garam dan juga ada gula untuk membuat rasa jadi jauh lebih gurih. Dan kita punya Worcester sauce. Ini adalah saus yang membuat semuanya bisa ngeblend jadi satu. Seperti semua masakan, kita harus punya satu bahan yang membuat semuanya tuh mengikat rasanya menjadi satu. Ada satu bumbu ingredients kayak seperti di toge goreng kita punya oncom dan tauco yang kuat, dan di sini kita punya ada Worcester sauce. Nah, gimana caranya? Gampang sekali, tapi sebelumnya saya mau kasih tahu dulu ini adalah cara yang mudah untuk membuat makanan yang lezat. Di sini ada kaldu vegetarian 120 ml. Nah, akan kita masukkan. Kemudian di sini ada berasnya, kita langsung akan potong aja. Dan kita masukkan semua jadi satu. Tinggal dituang, gampang sekali. Nah, kemudian kita akan masukkan di sini ada sedikit saus azukinya. And all vegetarian, jadi it's all healthy. Nah, kemudian kita langsung tinggal masukkan ke dalam microwave selama 3 menit. Dan di sini ada sayurnya. Oke, kita akan masukkan sayurnya. Nah, kita akan masukkan sayurnya dan kita akan aduk semua jadi satu. Nah, sambil menunggu masukin ke dalam microwave, nanti kita bisa bikin yang lainnya. Ini saya aduk dulu, oke. Nah, ini kaldu vegetariannya adalah sebenarnya optional. Jadi kalau misalnya mau pakai air aja bisa, semuanya bisa. Tapi kalau misalnya mau lebih gurih bisa pakai kaldu vegetarian ini. Oke, nah ini kita langsung masukin jadi satu. Dan kemudian kita langsung masukin ke dalam microwave. Ingat selama 3 menit. Jadi kita putar dengan kecepatan penuh. Let's run for 3 minutes. Oke, 1, 2, dan 3. Oke, dan start. Oke. Dan sambil menunggu 3 menit beras nasi kita jadi, kita mau bikin bumbu-bumbunya. Gampang sekali. Pertama, kita harus melelehkan menteganya terlebih dahulu. Nah, api jangan terlalu besar, nanti menteganya gosong. Jadi sedang-sedang aja. Dan kita akan masukkan menteganya, kurang lebih ini 6 sendok makan, sampai leleh terlebih dahulu. Dan kita langsung potong yuk. Di sini ada bawang putih dan juga ada bawang bombay ya, kurang lebih 4 cukup. Kita akan iris tipis-tipis. Nah, bagi yang suka bawang putih, termasuk saya, bawang putihnya nggak usah dicincang, jadi iris tipis seperti ini aja juga sudah cukup. Kalau misalnya tidak suka bawang putih, boleh bawang putihnya dicincang. But I like garlic so much, so I will make it like this. Oke. Nah, seperti biasanya resep bawang putih boleh ditambah karena bawang putih ini juga kaya akan antioksidan. Jadi kelebihan bawang putih it doesn't matter. Oke. Oke, kemudian bawang bombay. Nah, untuk bawang bombay saya akan iris lebih tipis supaya teksturnya tidak terlalu besar. Oke. Nah, ini akan saya potong kecil-kecil sudah. Nah, kita tunggu sebentar ya, masih ada setengahnya yang belum leleh. Nah, kalau misalnya sudah leleh semuanya, nanti separuh kita akan sisihkan untuk di alpukatnya dan separuh kita akan taruh di atas nasinya. Nah, kita tunggu sebentar sampai leleh. Nah, kita langsung bisa membelah alpukatnya, kita lihat. Nah, akan bagi 2 yang rata. Oke, dan kita akan masukkan nasi di atasnya. Oke, satu lagi. Nah, oke. Kita akan buang bijinya. Masukin bawangnya semua jadi satu. Dan kita langsung mau mengaduknya aja. Kita
aduk semuanya. Dan kita akan masukkan. Di sini ada peterselli dan ada juga di sini ada daun ketumbar. Jadi sedikit aja supaya ada rasanya sedikit. Nah, ini selera ya. Kalau nggak suka daun ketumbar atau juga daun parsley bisa diganti. Nah, orang bingung daun parsley atau peterselli sih, dan keduanya sama. Baunya enak dan ini bisa dipakai keduanya kombinasi ataupun juga biasanya untuk garnish. Nah, ini akan saya pakai untuk di dalam mentega dengan juga bawang putih. Nah, ini saya akan chop sedikit. Nah, ini akan saya masukkan di sini. Nah, itu nasi saya udah berbunyi kayaknya. Oke, saya sambil memberikan sedikit garam terlebih dahulu supaya ada rasanya layer berlayer. Jadi kalau masak jangan langsung sekaligus garamnya, sedikit demi sedikit. Oke, saya matikan dulu. Nah, nasi saya apa kabar nih? Kayaknya sudah berbunyi. Yuk, kita ambil nasinya, cepet banget ya. Nah, udah jadi. Smells good and tastes good. Dan di sini kita akan campur semuanya menjadi satu. Nah, tadi kita punya apa nih? Kita punya mentega yang sudah dicampur dengan bawang putih, bawang bombay, dan juga parsley. Nah, kita akan tuang semua jadi satu. Kita akan campur menjadi satu adonan. This smells so good. Ini adalah sebenarnya bahan-bahan untuk bikin garlic bread. Jadi bayangin ya, garlic bread tapi akan dicampur dengan nasi dan juga alpukat. It's good, it's very good. Dan kita akan campur nasinya ke sini. Nah, kita akan campur semuanya menjadi satu. Oke. Nah, nasinya ini sesuai dengan selera ya. Kalau misalnya mau dibikin dengan yang rasa lain juga boleh. Nah, oke. Nah, kita akan masukkan lagi di sini kita punya tepung roti. Nah, ini semua campurin jadi satu aja ya. Jadi kita bikin kayak satu adonan. Nah, ini kita aduk. Jadi ada crunchy-crunchy-nya dari sini. Dan kita akan masukkan telur. Nah, telur ini fungsinya untuk apa sih? Nah, untuk merekatkan semuanya. Oke, kita masukkan telur ya. Nah, oke, semua kita aduk jadi satu. Jangan lupa kita punya garam. Kita masukkan layer by layer. Nah, kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian kita punya gula. Nah, garamnya jangan terlalu banyak ya, karena ingat kita punya keju. Dan kita punya Worcestershire sauce. Nah, oke. Nah, kita aduk nih semuanya menjadi satu adonan. Ini pasti rasanya akan menjadi sangat enak. Apalagi ada kejunya. Oke, saatnya giliran keju untuk masuk. Nah, kita akan masukkan separuh di adonan nasi kita, separuh lagi di atas alpukatnya. Nah, udah gak sabar ya. Bayangin dari kayanya cita rasa dan banyaknya jenis makanan yang di dalamnya membuat kita pasti pengen tahu rasanya gimana. Mau tahu? Coba sendiri makanya bikin di rumah. Pokoknya semua resep yang sudah ada di Kreasi Dapur Sehat tentunya udah tahu. Pasti juga mudah, lezat, dan bergizi. Oke, nah kita sudah sampai kepada ujungnya dari keju. Kita akan aduk lagi. Nah, ini bisa jadi kurang lebih untuk 5-6 alpukat ya. Jadi bisa dinikmati untuk bersama keluarga. Nah, di sini saya akan bikin 4 alpukat. Nah, ini kita aduk semua jadi satu. Nah, ini adalah biasanya tuh salad yang biasa dimakan untuk orang-orang yang vegetarian ataupun juga yang suka diet setiap hari itu olahraga. Biasanya nggak mau makan terlalu banyak yang berlemak. Nah, lemak dari alpukat ini juga sangat sehat. Nah, udah selesai. Nah, saya akan tambahkan sedikit nih di sini. Kita akan tutup dengan keju. Nah, kejunya saya akan parut lagi sedikit. Nah, saya akan parut keju sedikit di sini dan saya akan taruh untuk taburan di atasnya. Oke. Nah, oke, cukup. Dan belum selesai sampai di sini ya, saya akan taburkan olive oil di atasnya supaya dia tidak lengket dan juga supaya rasanya bisa menyatu menjadi satu. Kalau ada yang suka dengan merica hitam, boleh dikasih merica hitam di atasnya, black pepper juga enak. Nah, oke.
Dan sini saya akan siramkan sedikit olive oil di atasnya aja. Nah, dibaurkan di atasnya. Kita siramkan dengan sedikit olive oil. Nah, sekarang saatnya kita masukkan ke dalam oven. Akan kita panggang dengan suhu 200 derajat selama kurang lebih 15-20 menit sampai alpukatnya juga lembek. Karena sebenarnya nasinya udah mateng ya, udah enak. Jadi tinggal kita menggaringkan alpukatnya aja. Nah, sambil saya masukin ke dalam oven, kita lihat yuk ringkasan resep berikut ini.